Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah aplikasi pengolah data untuk kelas KGS 19.2, di mana ini kita masuk pada ujian tengah semester. Nah, di sini saya akan mereview hasil dari UTS yang sudah dikirimkan ke saya untuk setiap mahasiswa. Untuk lebih jelas, kita langsung saja masuk pada classroom. Oke, di sini masuk ke classroom KGS 19.2. Untuk keanggotaan secara umum ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mahasiswa yang aktif ya. Sayangnya mungkin ada beberapa mahasiswa yang mungkin tidak memberikan nama yang semestinya, karena ini untuk penilaian. Ada baiknya saran saya gunakan nama resmi Anda, sehingga nanti ketika saya melakukan penilaian tidak mengalami kesulitan ya, seperti ini dan yang satu lagi ini gitu ya. Nah, kemudian untuk tugas sendiri, di mana untuk UTS diminta untuk membuat PPT secara berkelompok. 2 mahasiswa bisa memilih job 1 atau job 2 seperti itu. Nah, kemudian dari ini yang sudah menyerahkan ada 6 mahasiswa dan yang belum ada 2 ya. Coba saya lihat dulu untuk di sini UTS-nya. Yang pertama, saya akan melihat dari sisi penyerahan hasil proyek. Jadi rata-rata di sini ada yang menyerahkannya tepat waktu, ada yang menyerahkannya juga terlambat ya. Harapan saya ke depan hal-hal seperti ini bisa diubah. Jadi usahakan kalau mengumpulkan secara online itu ikuti prosedur yang ada, karena setiap rujukan tugas itu ada tenggat waktunya seperti itu. Dan tentunya pengumpulan tugas yang terlambat juga akan berpengaruh kepada nilai pada akhirnya seperti itu. Nah, di sini kita lihat dulu punyanya Mas Yusuf Bahtiar. Oke, seperti ini. Kita lihat dulu untuk hasilnya. Saya tulis dulu untuk kelas KGS 19.2 M. Yusuf Bahtiar. Ini namanya jelas sekali ya. Kemudian dia mengerjakan pribadi di sini, tidak berkelompok. Kemudian di sini Mas Yusuf, coba ini saya perbesar dulu. Mengerjakan jobs 2 ini, yang database dan tabel ya. Jadi ini dia mencoba menampilkan nama-nama tabel. Saya lihat dari sisi capture-nya ini yang kurang begitu jelas ya. Jadi ke depan mungkin kalau ingin mengcapture sesuatu, itu Anda lihat lagi ketika sudah masuk ke PPT apakah bisa jelas atau belum untuk tampilannya. Ini seharusnya bisa diperjelas seperti ini ya. Nah, ini formatnya juga sudah pakai rupiah, berarti Mas Yusuf sudah memperhatikan prosedur penampilan data yang baik ya di sini. Kemudian ini ada 4 tabel yang dibuat, tabel barang, supplier, penjualan, dan data jual. Kemudian di sini mencoba menampilkan yang supplier seperti ini. Kemudian penjualan, dan satu lagi adalah data jual. Nah, mungkin ke depan untuk Mas Yusuf ini ya, revisinya cara menampilkan
hasil capture itu kurang rapi. Ya, kemudian juga hasilnya capture sendiri kurang jelas. Tapi secara overall, Mas Yusuf sudah mencoba menampilkan pembuatan jobs 2 yang menyelesaikan 4 buah pembuatan tabel di sini ya, mulai tabel barang, supplier, penjualan, dan data jual. Sudah oke nih. Kemudian kita mencoba bergeser ke tugas selanjutnya. Ini diserahkan terlambat ya. Jadi punyanya bertiga ini. Ada Mbak Daha, Sarahita Pratiwi, Diah Ayu Pratiwi, dan Nur Sylvia. Oke, ini langsung memasukkan tema. Jadi kalau tadi tema kurang ya punya Mas Yusuf. Punyanya Mbak Daha, Mbak Diah, dan Mbak Silvi ini sudah memberikan tema di sini. Oke. Hasilnya job 2 tabel juga cukup rapi. Ini cara menampilkannya, mencoba ditampilkan per tabel ya. Ini yang barang, data jual, penjualan, dan supplier. Kemudian menampilkan salah satu properti, yaitu khususnya untuk memasukkan kode barang yang keliru. Oke, hasilnya bagus sekali nih kelompoknya Mbak Daha, Mbak Diah, dan Mbak Silvi. Rajin ya, rapi, meskipun penyerahan tugasnya terlambat ya. Tetapi saya melihat overall hasilnya itu sudah oke di sini. Kemudian juga runut ya. Jadi yang ditampilkan ini capture-annya cukup jelas per tabel. Kemudian untuk properti juga diambilkan bagian yang penting saja. Ini bagus sekali. Oke, bisa dilanjutkan ya untuk tugas berikutnya supaya lebih baik lagi. Kita bergeser ke Oke, jadi untuk Mbak Daha ini tugas diserahkan tepat waktu karena mungkin yang mengumpulkan Mbak Daha ya. Nah, seperti ini contohnya. Jadi tepat waktu, yang kedua juga dari sisi hasil itu informatif dan yang disampaikan juga pas ya, sesuai dengan perintah soalnya, seperti itu. Oke. Ini saya anggap yang mengumpulkan tepat waktu itu nilainya juga berbeda dengan yang terlambat. Jadi untuk tugas ini meskipun sifatnya adalah kelompok, saya minta setiap mahasiswa yang di sini tetap mengupload sendiri. Ya, harapannya seperti itu. Sehingga tidak diupload salah satu saja. Tetap tugasnya diupload sendiri-sendiri. Baik, berikutnya Androseta. Nah, ini juga namanya beda ya dengan yang tadi. Usahakan menggunakan nama asli saja, Mas Rahmatillah. Di sini temanya belum dituliskan, langsung mengcapture. Capture-annya juga agak kurang rapi ini. Hanya satu ini saja dan menurut saya kurang informatif. Terus yang dikumpulkan juga sepertinya tidak sama ya. Ini kan pegawai yang dibuat. Padahal seharusnya itu adalah tabel barang, kemudian supplier, data jual, dan penjualan. Jadi
saya mohon di sini setiap Anda itu mengumpulkan tugas, apakah itu tugas untuk ujian ataukah tugas harian, tolong dibaca lagi soalnya. Ya, karena soalnya sudah ditentukan di situ. Jadi Anda mungkin tidak keluar dari topiknya. Kalau ini dikerjakan tapi tidak seperti soal, dia mengerjakan pekerjaan lain ini. Ya, yang dipilih kemarin kan job 2 sama job 3. Ini bukan yang ada di job 2 maupun job 3, ini masih job 1 mungkin ya untuk mengerjakannya. Jadi untuk tugasnya Mas Rahmatillah ini saya kembalikan karena tidak sesuai. Oke, kita bergerak ke Mbak Nur Sylvia. Ini juga sama mengerjakan yang tadi ya, cuma penyerahannya terlambat sehingga agak mengurangi dari sisi penilaian. Jadi besok lagi kalau saya minta untuk mengumpulkan misalkan itu kelompok, usahakan Anda mengumpulkannya tetap per mahasiswa, jangan salah satu saja yang mengumpulkan. Memang yang dikumpulkan satu tugas ya, tapi mengumpulkannya sendiri-sendiri meskipun itu berkelompok, maksudnya seperti itu. Nah, ini contoh yang paling bagus untuk hasil sore hari ini yang saya lihat kiriman Anda ya. Jadi kelas ini yang paling bagus tugasnya ini Mbak Daha, Mbak Dia, dan Mbak Nur Sylvia ya. Karena satu informatif, yang kedua ada temanya juga, kemudian capture-annya juga pas sesuai dengan yang diinginkan, seperti itu. Oke, berikutnya ini ada kelompoknya Mas Diva Irvanda, kemudian ada kelompoknya Muh Saifuddin. Kita lihat dulu hasilnya. Oke. Ini mencoba menampilkan proses dari awal. Saya belum tahu ini job berapa yang dibuat. Loh, ini juga tidak sama ini. Ya, jadi ini masih mengerjakan job 1. Yang diminta dari soal itu adalah job 2 atau job 3 untuk UTS-nya. Anda tidak membaca soal di sini, sehingga ini terpaksa saya kembalikan. Ya. Oke, tambahkan catatan. Oke, yang ini tadi juga begitu. Saya buka dulu. Jadi untuk kelas ini ada 2 kelompok yang saya kembalikan.
Oke, ini sudah ternyata. Jadi yang belum tadi punyanya Mas Udin. Oke, selain saya kembalikan juga ini saya berikan komentar tambahan supaya bisa dibaca ya. Saya berikan komentar tambahan supaya bisa dibaca oleh masing-masing kelompok tadi. Oke, jadi sekarang secara keseluruhan saya akan mengulas hasil dari UTS kelas KGS 19-2 untuk punyanya Mas Yusuf Bahtiar. Itu ada revisi, terutama untuk cara menampilkan hasil capturean itu kurang rapi, hanya itu saja, tapi overall sudah oke. Kemudian temanya juga kurang, jadi ditambahkan sebagai title atau judul yang besar di situ. Temanya membuat job 2 atau job berapa seperti punyanya Mbak Daha tadi ya. Jadi sekeliruannya hanya itu saja, revisinya kurang itu saja. Dan ini sifatnya tidak mendasar ya, tapi hanya sebagai tambahan dalam artian bagaimana cara Anda menampilkan hasil, kemudian kerapian, itu kan nilai tambahannya. Yang mendasar itu apakah Anda sudah sesuai atau tidak dengan soal, seperti itu. Nah, kemudian yang kelompoknya Mbak Daha, Sarahita, Mbak Diah Ayupe, dan Mbak Nur Sylvia, ini secara overall paling bagus tugasnya untuk kelas sore ini ya. Dan yang saya nilai paling baik itu punyanya Mbak Da karena dia mengumpulkan tepat waktu, sedangkan yang dua ini mungkin karena tahunnya yang dikumpulkan cuma 2 jadi terlambat ya, dan itu agak mempengaruhi penilaian di sini. Jadi ke depan kalau itu memang tugasnya kelompok, tetap setiap mahasiswa harus mengupload sendiri-sendiri untuk tugasnya meskipun sama ya. Jadi seperti itu yang saya harapkan. Kemudian yang ketiga kelompoknya Mas Muhammad Rahmatillah. Ini kebetulan dia mengumpulkan sendiri, tidak berkelompok, tetapi yang dikumpulkan tidak sesuai dengan soal. Jadi untuk kelas sore ini ada 2 kelompok, yang satu Muhammad Rahmatillah, yang satu lagi kelompoknya Mas Deva Irfanda dan Muhammad Syaifuddin. Ini saya lihat tidak sesuai untuk soalnya. Ya, pesan saya, baca selalu soal sebelum Anda mengerjakan. Karena akibatnya akan fatal sekali seandainya Anda itu mengerjakan soal, dikumpulkan dan keliru ya. Tidak bisa dinilai kalau seperti itu. Makanya ini saya kembalikan, saya berikan note untuk masing-masing tadi. Ini bisa dilihat. Coba ini tadi punyanya Mas Deva. Ya, kemudian satu lagi ini Mas Deva tadi saya bikin, satu lagi ini masing-masing saya berikan note ya, untuk melihat kembali pada hasil yang dikirimkan ke saya dan dilihat soalnya di classroom. Jadi ini kesalahan fatal, makanya saya kembalikan. Saya berikan waktu sampai nanti jam 18.30 ya. Jam 18.30 itu dikirimkan paling akhir untuk saya cek kembali apakah hasil Anda sudah memenuhi syarat atau belum.
Ini untuk kelasnya KGS 19-2, khususnya kelompoknya Mas Rahmatillah dan Mas Deva serta Mas Udin. Dan pesan saya, usahakan untuk nama-nama yang ada di sini ini gunakan nama lengkapmu, sehingga ketika dilakukan penilaian itu tidak membingungkan ya. Gunakan nama aslimu. Untuk ke depan bagi yang menggunakan nama-nama yang menurut saya tidak pas, tidak akan saya nilai seperti itu. Ini untuk uraian dari hasil UTS sore hari ini. Jadi harapan saya untuk ke depan ya, kekurangan dari kelas ini adalah satu dari sisi ketelitiannya. Usahakan selalu teliti ya, dibaca dulu soalnya sebelum Anda membuat hasil ya. Jangan membuat kesimpulan sendiri. Yang kedua, tanyakan kepada dosen yang bersangkutan, dalam hal ini saya, Umaya ya, bisa ditanyakan langsung kalau sekiranya ada dari Anda yang kurang jelas ya. Toh saya selalu menjawab semua pertanyaan, apakah itu melalui Classroom ataukah melalui WA. Begitu ya. Jadi di sini saya harapkan itu diperhatikan sekali lagi. Kemudian yang ketiga adalah saling tetap berkomunikasi antar teman, sehingga kalau ada yang kurang pas itu bisa langsung tahu ternyata membuatnya seperti ini ya. Memang ini salah satu kekurangan dari kuliah online, itu pasti selalu ada miskomunikasi ya. Tapi harapan saya miskomunikasinya jangan yang terlalu parah sampai tidak membaca soal dan selanjutnya seperti itu. Jadi harapan saya ke depan nanti kelas KGS 19-2 ini bisa lebih baik lagi. Kemudian masing-masing dari Anda ini bisa merevisi. Kalau ingin mendapatkan nilai yang lebih baik, saya masih kasih kesempatan sampai jam 6:30 petang ini ya, karena kelas Anda kelas sore. Saya masih tunggu. Kemudian bagi yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan lewat chat ya. Dan harapan saya sih ini dijadikan pelajaran ya, pengalaman ya. Jangan sampai besok-besok lagi kalau ada tugas itu tidak tahu ya. Jadi komunikasi itu harus tetap ada. Jangan sampai kita itu tidak tahu sama sekali seperti itu. Nah, jadi itu tadi ulasan hasil dari UTS khususnya untuk kelas KGS 19-2 yang mengumpulkan tepat waktu. Ini ada Mas Yusuf dan Mbak Daha. Ini saya berikan apresiasi yang tinggi buat kalian ya, karena mengumpulkan juga tepat waktu. Kemudian untuk yang lain-lainnya yang masih terlambat, mungkin ke depan bisa ditingkatkan lagi. Kalau sekarang nggak tahu, besok sudah pernah mendapat peringatan seperti ini ya jangan diulangi lagi, seperti itu ya. Jadi intinya kalau itu tugas kelompok, tetap masing-masing mahasiswa untuk mengupload tugasnya sendiri-sendiri ya, tidak terus satu kelompok satu. Ini nanti nggak kelihatan pekerjaannya ya. Jadi di sini meskipun ini tugas kelompok, saya tetap bisa melihat bagaimana peran Anda, animo Anda dalam mengikuti kelas online ini. Nah, ini karena masih UTS, ada baiknya itu bisa menjadi acuan buat Anda supaya dapatnya lebih baik lagi ya. Kan masih ada UAS nanti ya dan tugas-tugas lainnya. Harapannya bisa dapat nilai yang terbaik. Seperti itu ya kira-kira untuk kelas KGS 19-2. Di sini nanti yang kurang jelas bisa langsung menghubungi saya. Bagi yang dikembalikan, segera saja untuk mengumpulkan kembali tugasnya ya. Tapi kalau selama Anda tidak mengumpulkan ya saya anggap itu saja hasilnya. Saya masih kasih waktu sampai jam 6:30 petang ini ya. Kalau sekiranya Anda merasa tidak perlu ya hanya itu saja, ya sudah, saya menggunakan hasil UTS Anda ini untuk nilai Anda, karena ini murni nilai UTS, tidak ada tambahan ya, seperti itu.
Dan ke depan saya minta untuk kelas KGS 19-2 ini lebih ini ya, memperhatikan tugas ya. Saya lihat kemarin ada tugas yang hampir semuanya itu tidak melihat, tidak tahu kalau ada tugas begitu. Nah, ini saya kurang paham apakah Anda memang tidak aktif atau tidak melihat ya. Tapi di classroom ini semua ditampilkan ya. Jadi kalau kita lihat di sini KGS 19-2, ini semua bahan video materi itu saya masukkan di sini semua. Apakah bentuk PPT, ataukah bentuk videonya, ataukah worksheet untuk latihannya, gitu ya. Jadi kalau bagi Anda yang merasa kurang paham, itu bisa melihat, termasuk juga untuk UTS di sini, saya juga sudah masukkan. Ya, jadi tolong untuk classroom dilihat sekali lagi. Itu harapan saya sehingga tidak menimbulkan miskomunikasi ya ketika nanti dikumpulkan. Contohnya seperti ini, ada 2 kelompok yang saya kembalikan karena memang tidak sesuai dengan permintaan soal, dan ini fatal sekali. Ini bisa menjadi kebiasaan ya. Jadi harapannya nanti setiap mengerjakan soal dibaca dulu soalnya dengan teliti. Jangan sampai Anda itu keliru. Seperti itu. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan UTS kali ini. Saya ucapkan selamat buat yang sudah dapat nilai memuaskan pada kelas ini. Semoga bisa dipertahankan, kedepannya bisa lebih baik lagi. Bagi yang dikembalikan tugasnya juga jangan kecewa ya. Anda masih punya kesempatan untuk memperbaiki tugas sampai dengan pukul 18.30 petang ini. Itu saya kasih waktu ya. Nanti akan saya cek kembali. Bagi yang tidak memperbaiki ya saya anggap nilainya apa adanya seperti yang ada di sini. Kira-kira itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.